Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang berbeda tentunya. Jadi hari ini saya akan menampilkan 20 kata benda bahasa Muna yang ada di dapur. Nah, ini eh, terkait dengan komen yang ada di Facebook pada edisi belajar bahasa Muna session kedua kalau nggak salah. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya dalam bahasa Muna itu cukup unik. Jadi dia bisa satu kata yang sama bisa memiliki arti yang berbeda ketika bertemu dengan eh, kata yang berbeda pula. Nah, bisa juga memiliki arti yang lain ketika menggunakan kata awalan kata atau akhiran kata yang berbeda. Jadi sebenarnya banyak. Jadi benda-benda yang ada di dapur itu sebenarnya ada banyak. Tapi saya hanya merangkumnya 20. Next kita akan lengkapi pada pertemuan berikutnya. Nanti kita akan ungkap juga kata-kata di eh, kata-kata di tempat yang lain, misalnya di eh, ruang tamu, di kamar tidur, di ruang belajar dan sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan merangkum pada fokus pada benda-benda yang ada di dapur. Saya membatasinya dengan 20 kata benda. Nah, oke teman-teman sekalian, di dalam kata benda di dapur ini kita akan bertemu satu kata dengan banyak arti. Satu kata banyak makna. Oke, misalnya mina. Mina ini berarti minyak, tetapi masih menunjukkan secara umum, minyak pada secara umum. Nah, ini akan menentukan minyak itu apa ketika dia bertemu dengan kata di depannya atau kata akhirannya. Misalnya mina gasi akan menjadi minyak tanah, atau mina-mina akan berarti minyak rambut. Tetapi secara umum ketika kita berbicara kata-kata yang ada, kata benda di dapur, maka konteks mina yang dimaksud ini adalah minyak goreng. Minyak goreng tidak membutuhkan kata penjelasan akhirnya. Misalnya tadi mina-mina, minyak rambut, terus minagasi, tidak perlu tidak membutuhkan kata tambahan. Tapi dia cukup dengan kata mina. Dan ada lagi, misalnya kita akan bertemu dengan rabu. Rabu itu artinya dapur, tetapi juga bisa berarti adalah abu. Tergantung memang konteks pesan yang ingin kita sampaikan pada kata sebelum atau setelahnya. Dan juga misalnya sendok. Sendok atau kasiki. Nah, kasiki ini kalau kita merujuk kata secara umum, kasiki itu sama dengan sendok. Tetapi ada lagi yang kasiki untuk yang besar, namanya kasandu. Jadi kasiki secara umum itu sebenarnya sendok untuk merujuk sendok yang kecil. Tapi bisa kita menambahkan, kalau kita merujuk ke sendok yang besar tidak perlu kasandu. Tapi cukup kita tambahkan dengan kata kasiki balano, kasiki karubu. Nah, seperti itu. Sendok besar, sendok kecil itu juga bisa dipahami, bisa berarti seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, kita akan masuk pada 20 kata benda dalam bahasa Muna yang ada di seputaran dapur. Yang pertama, piri. Piri sama dengan piring. Yang kedua, kasiki sama dengan sendok. Yang ketiga, katoa sama dengan loyang. Yang keempat, sube sama dengan sendok goreng. Jadi sube itu saya sudah menjelaskan bagaimana penyebutan B. Jadi B dan H, ketika ketemu B dan H, penyebutannya itu B itu ke dalam, udaranya ke dalam, disedot ke dalam. Sube bukan sube.
Bukan sube dan bukan sube, bukan sube. Udaranya ke dalam. Oke, yang kelima adalah tirisangi atau tirisan. Yang keenam nuhua, panci. Yang ketujuh kawali sama dengan wajan. Yang kedelapan danda sama dengan panci dandang. Yang kesembilan tonde sama dengan gelas. Yang kesepuluh balobu sama dengan mangkuk atau piring kecil. Yang kesebelas gola sama dengan gula. Nah, hati-hati dalam kata gola ini. Karena gola masih sifatnya secara umum. Kalau kita merujuk ke gula pasir, maka dia ditambahkan dengan namanya gola bone. Kalau merujuk ke arti atau makna daripada gula merah, maka harus menambahkan kata golang kadea. Nah, jadi sifat gula ini masih secara umum. Tapi pada dasarnya ini bisa dimengerti atau bisa dipahami, bisa langsung digunakan ketika ada tambahan kata lain yang merujuk, misalnya kalau gula pasir cukup merabu kaita oteh nando ogola. Nah itu berarti dia sudah merujuk ke, tidak perlu penambahan kata gola bone, tapi cukup dengan merujuk bahwa ada gula di situ. Silakan buat kita teh, ada gula di situ. Tidak perlu menambahkan gula bone. Karena konteks katanya adalah membuat teh. Membuat teh mayoritas umumnya memang menggunakan gula pasir. Nah, oke, satu kata ini memang unik. Tergantung, itulah yang saya katakan tadi, tergantung kata atau kalimat sebelumnya atau setelahnya. Nah, misalnya lagi, untuk penggunaan kata golang kadea tidak perlu digunakan kadeanya ketika sudah ada kalimat menjelaskan tentang proses membuat cucur misalnya. Jadi karena cucur menggunakan bahan gula merah, maka dia cukup berkalimat sementara mengaduk adonan, maka dia meminta tolong untuk mengambilkan gula. Jadi cukup dia mengatakan seperti ini. Kala ala kaita deki ogola tewavono lemari. Gula yang dimaksud sudah pasti gula merah. Tidak perlu menambahkan atau menjelaskan bahwa golang kadea, karena bahan cucur utama adalah gulang kadea atau gula merah. Itu teman-teman sekalian. Terus yang kedua, yang ke-12 adalah kahawa. Kahawa itu sama dengan kopi. Yang ke-13 teh sama dengan teh. Yang ke-14 mina. Mina sama dengan minyak, tapi masih sifatnya umum. Jadi bisa berarti minyak goreng, bisa berarti minyak tanah ketika kita menambahkan atau merujuk menjelaskan konteks kalimat sebelum atau sesudahnya. Tapi secara umum, mina yang dimaksud ini adalah minyak goreng. Oke. Kalau kita misalnya secara spesifik lagi, kita untuk menggunakan minyak tanah sangat jarang disebutkan hanya dengan mina. Nah, hanya dengan mina, tetapi biasanya memang misalnya menyuruh orang atau orang lain meminta tolong untuk membeli minyak. Jadi ini pasti detail disebutkan. Kalau megoli kaita dikio mina, mina yang dimaksud pasti minyak goreng. Tetapi ketika dia meminta untuk membelikan minyak tanah, maka dia akan pasti mengatakan kalau megoli kaita deki mina gasi. Penyebutannya secara spesifik dan lengkap. Nah, oke. Yang berikutnya lagi adalah 15 rabu. Rabu, jadi saya sudah jelaskan lagi, ra ini pertemuan, kalau ditulis di eja maka GHABU. Ra. Ra itu di bagian dalam ra keluar dari tenggorokan bagian dalam, di tenggorokan. Kalau dalam bahasa Arab ini biasanya roin. Nah, jadi ra bukan ga. Ra. Jadi GH, pertemuan G dan H disebut dieja dengan ra. Rabu bisa berarti, saya jelaskan di sini, rabu yang saya maksud adalah dapur. Tapi juga bisa memiliki arti yang lain, misalnya abu, rabu. Oke. Yang ke-16 katepi, tapis. Yang ke-17 katumbu atau wadah untuk tempat menumbuh. Dan hati-hati juga, katumbu ini juga bisa berarti tinju, kepalan, atau pukulan tangan, menggunakan tangan di kepal seperti ini namanya katumbu. Tergantung memang kata awalannya, kalimat awalan sebelumnya atau akhirannya.
Tapi di sini saya akan membahas bahwa kata yang saya maksud di sini adalah kata-kata yang memang benda-benda yang ada di dapur. Yang selanjutnya ke-18 adalah kapulu, parang atau golok. Yang ke-19 pisau atau pisau. Yang ke-20 mangko atau mangkuk. Hati-hati dalam bahasa Muna, kata mangko belum tentu berarti bukan memiliki arti yang sama dengan balobu. Walaupun sifat bendanya sama, adalah benda yang berupa bulatan, setengah bulatan atau agak dalam. Benda makanan atau wadah yang agak dalam. Perbedaannya mangko dengan balobu, mangko itu biasanya digunakan untuk dari wadahnya dari plastik atau digunakan untuk biasanya untuk cuci tangan. Tapi juga kadang-kadang secara sekarang ini banyak yang menyebutkan bahwa balobu juga biasa disebut mangko, mangko juga biasa disebut balobu. Jadi saya pernah bertanya ini pada guru saya bahasa Muna pada saat tahun 95 itu. Jadi perbedaan mangko dan balobu ini pada bahannya. Jadi mangko itu dari bahan plastik dan balobu itu dari bahan keramik atau kaca. Nah, dan penggunaannya pun balobu itu lebih kepada sajian yang eksklusif di atas meja. Misalnya untuk menyajikan ikan atau sop atau kuah atau sayur. Nah, itu disebut dengan balobu. Sementara mangkok itu adalah tempat untuk cuci tangan atau yang bahan-bahan plastik yang sifatnya tidak eksklusif duduk di seperti di sajian makanan. Oke teman-teman sekalian, cukup sekian untuk perjumpaan kita pada hari ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kita bisa berjumpa kembali pada edisi berikutnya, sesi belajar singkat bahasa Muna. Next, kalau teman-teman ingin ada saran kita akan membahas kata-kata yang lain, silakan mengisi kolom komentar pada video saya. Oke teman-teman, harapan saya semuanya tentunya yang menonton ini bisa menambah wawasan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang kurang-kurang silakan disempurnakan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit membantu untuk pengetahuan kita bahasa Muna. Mari kita membudayakan bahasa Muna karena bahasa daerah kita sebagai kekayaan budaya di Indonesia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.